Berawal dari hobi balapan liar di kampung halamannya, Klungkung, tahun 2009 Iputu Adi Kartika Putra kini benar-benar menjadi pebalap motor sungguhan. Perjalanan hidup jadi pebalap bagi anggota Ditpolirut Polda Bali berpangkat Bribda ini cukup unik dan menarik. Saat ditemui di Polda Bali pada Jumat tanggal 5 Juli 2024, Adi Kartika Putra yang akrab disapa Adi Tom ini mengaku sejak SMA sekitar tahun 2009 memang suka balapan liar. Saking seringnya kebut-kebutan di jalan hingga membuat polisi geram. Dia akhirnya diamankan dan diceramahi, namun dia malah menantang polisi untuk balapan sehingga dipukul. Dia saat itu mengaku salah karena menantang polisi. Didampingi Karorena Polda Bali Kombes Polisi Daniel Widya Mucharam, sekaligus manajernya, Bribda Tom akhirnya berangan-angan jadi polisi seperti yang menangkap dan menceramahinya di Klungkung. Awalnya dia sama sekali tak paham yang namanya bidang Polairut atau kesatuan lain, namun yang terpenting berbaju coklat. Masih dalam perjalanan masa mudanya, Adi Tom berupaya keras untuk membeli pakaian balap bekas untuk menyalurkan hobinya. Dia kemudian latihan seadanya dengan niat yang keras di Terminal Klungkung, dengan pesan stop balapan liar dan stop narkoba bagi anak-anak muda di Bali. Setamat SMA N1 Klungkung, Adi Tom melamar jadi anggota Polri dan diterima tahun 2012. Debutnya tahun 2016 Adi Tom ikut balapan khusus motor Yamaha di sirkuit Sentul, Bogor, Jabar. Berikutnya tahun 2017 dia menyabet podium 1 seri 1 dan 2. Namun seri 3 Adi Tom kurang beruntung akibat kendala ban motor. Mengenai rencananya nanti, pria yang juga menekuni olahraga karate dan tinju ini terjun kembali balapan di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kebetulan tahun 2023 saat pertama kali balapan di sirkuit Mandalika, dia balapan tanpa persiapan atau latihan. Syukur dia saat itu berhasil menduduki podium 4, karena di sana dikehendaki hingga podium 5. Menariknya Adi Tom yang ikut balapan ketahanan selama 2 jam pada seri Agustus dan November tahun 2023 menduduki podium 5. Sedangkan seri penutup tahun 2023 juga masuk podium. Untuk seri perdana tahun 2024, Adi Tom bakal kembali beraksi di sirkuit Mandalika pada Agustus untuk di kelas 250 cc kelas komunitas se-Indonesia. Untuk itu dia mempersiapkan fisik dan mental dengan matang. Dia berharap diberi jalan dengan dukungan para komandan, tim dan teman-teman sehingga menjadi contoh bagi anak-anak muda. Berkat tekad dan perjuangannya pula, dia kini punya klub motor bernama Yamaha R25 Bali. Klub tersebut fokus mengajak anak-anak muda Bali ke jalur positif bermain dan hobi motor. Dia mengaku sekarang lebih beruntung karena di Bali sudah ada tempat latihan yakni sirkuit drag race di Bangli. Fasilitasnya lumayan ketimbang dia latihan di Terminal Klungkung seperti saat muda dulu. Sedangkan kalau latihan di sirkuit Mandalika, dia terbentur masalah biaya besar. Mengenai saingan berat yang bakal dihadapinya, Adi Tom mengaku tentu pebalap dari Jawa. Hal itu karena di sana memang ada sirkuit khusus untuk latihan, sekolah balap dan sponsor. Ada hal menarik lagi yang diungkap Adi Tom yakni saat membeli pakaian balap seharga 15 juta rupiah, belum termasuk helm dan sepatu dengan total harga 25 juta rupiah. Saking mahalnya harga pakaian itu, dia sampai meminjam kredit di bank dengan pembayaran cicil. Tak hanya itu, saat pertama kali balapan, dia mesti meminjam motor dari temannya. Ada juga temannya yang memberi pinjam helm dan knalpot, saking senangnya melihat Adi Tom menyalurkan hobinya. Tahun 2017 dia masuk podium sehingga menambah semangat Adi Tom fokus terjun di dunia balap sehingga dia membeli motor Yamaha R25. Ada pula yang unik. Begitu tergila-gilanya ikut balapan, Adi Tom sampai menyewa baju balap tahun 2016. Celakanya baju balap yang dia sewa bermerek Honda, padahal dia balapan untuk Yamaha. Untuk mengakalinya, dia membungkus merek motor dengan lakban sehingga diizinkan ikut balapan. Tubuhnya pun seperti mumi karena penuh lilitan. Ikutnya 2016. 2016 ikut, Yamaha sendiri itu one make race, jadi hanya merek Yamaha saja. Di mana? Di Sentul, dulu di Sentul belum ada Mandalika. Kita balapan 2017, ya mungkin puji Tuhan kita dikasih rezeki, dapat podium 1. Podium 1 seri pertama, seri kedua juga podium, seri ketiga kurang beruntung karena habis ban, karena kita
pakai ban dari seri 1 sama seri 4 kita pakai ban satu set aja. Itu aja. Kenapa Pak Tom tertarik untuk ke dunia motor ketimbang misal bela diri kan polisi? Apa kira-kira yang memotivasi untuk? Kalau bela diri saya juga ikut karate sama tinju. Cuma kalau balap saya ini pelaku sifat salah. Jadi saya ini melakukan balap liar. Saya balap liar, saya pernah ketangkap polisi. Sebelum jadi polisi? Sebelum jadi polisi. Tahun berapa ya? Itu mungkin SMA lah, sekitar 2009. Di mana? Di Klungkung. Saya SMA 1 Klungkung. Ya. Saya ketangkap polisi, diceramahin sama polisi, pernah bikin polisi marah sampai pernah mukul saya, tapi saya yang salah. Jadi karena saya menantang polisi untuk balapan. Saya diangin dari sana saya suka, saya pingin jadi bapak itu gitu. Dulu saya belum mengerti mana polair, mana kesatuan apa, yang penting pingin baju coklat. Dari sana saya mikir saya harus stop balap liar. Saya mencobalah membeli baju balap second. Saya coba latihan pun nggak di tempat balap, saya latihan di terminal Klungkung. Ya. Terminal Klungkung seadanya. Itu kita latihan dengan seadanya, dengan niat yang bagus. Saya ingin bawa pesan stop balap liar, stop narkoba. Jadi untuk anak-anak muda yang di Bali khususnya mungkin atau di seluruh Indonesia, jangan balap liar, jangan narkoba. Kalau punya cita-cita positif, kejar sampai dapat. Sejak kapan Pak Tom menjadi anggota Polri? Tamatnya 2012. 2012. Terus sekarang tugas di Polair Polda Bali. Ya. Nah, setelah menjadi pembalap, kemana rencana balapan setelah ini? Kalau rencana yang paling dekat, kita balapan lagi di Mandalika. Kebetulan kemarin pertama kali balapan Mandalika 2023, itu kita balapan, nggak ada latihan, nggak ada persiapan, kita main. Puji Tuhan juga kita dapat podium 4, karena kalau di Mandalika dicari sampai podium 5. Kita podium 4, habis itu 2023 seri Agustus, November ada seri balapan ketahanan. Balapan ketahanan itu balapan selama 2 jam. Jadi 2 pembalap, 1 motor. Itu kita juga podium, dicari 10 besar, kita podium 5. Mana dukungan buat beliau? Saya selaku pimpinan di Polda tentunya sangat bangga karena ini cukup langka. Kemudian juga kemampuan seperti ini jarang dimiliki. Olahraga dengan kualifikasi sebagai pembalap motor dengan skala nasional itu agak jarang. Nah, di Bali ini mungkin yang menonjol adalah Tom ini. Oleh karena itu support dan dukungan kami Polda Bali selaku rekan kerja maupun pimpinan tentunya akan maksimal karena ini cukup membanggakan. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.